warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Rahman dari Prodi PJKR Fakultas FKIP dengan nomor MPM 0042 dari Paralel 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatannya semoga terlimpah atas paling mulanya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjalani petunjuk hidup yang agung ini dengan tema narasum pertemuan pertama mata kuliah ilmu faal. Pada kesempatan ini, izinkan teman-teman saya memperkenalkan dosen pembimbing mata kuliah ilmu faal, ini Pak Dani Nurhayadi, MPD, dosen pembimbing mata kuliah ilmu faal. Baik, saya akan menjelaskan kontrak belajar di dalam ilmu faal. Yang pertama itu ada batas waktu keterlambatan dalam mata kuliah ilmu faal, yaitu batas keterlambatannya 10 menit. Jika lebih dari 10 menit, maka tidak dianggap hadir. Yang kedua, rambut. Jika rambut gondrong, dipirang, kayak anak pang, itu tidak boleh, harus dirapikan. Kita kan anak PJKR harus rapi. Yang ketiga ada pakaian. Pakaian harus memakai jas alma mater, pakai dasi, pakai kemeja, pakai celana bahan, pakai sepatu, selakai guru. Berikut data-data untuk mendapatkan nilai bagus. Yang pertama itu ada kehadiran. Kehadiran itu dapat dari kehadiran itu, kalau kehadirannya bagus dapat 10%. Ada UAS 40%, UTS 20% dan lain-lain 20%. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu untuk menciptakan anak-anak yang pintar dan menciptakan daya tertib untuk belajar di kelas supaya tidak mengganggu anak-anak yang lain. Justru toh kita sebagai manusia harus tertib di dalam kelas untuk mendapatkan ilmu yang berguna. Selanjutnya, bagaimana sih supaya kelas tidak sunyi dan efektif? Menurut saya, supaya kelas tidak sunyi, kepada dosen harus tahu karakter-karakter anak-anak di Gen Z ini. Kebanyakan banyak yang gamut, apalagi sekarang bulan suci Ramadan pasti banyak yang ngantuk, yang bergadang karena lagi tadarus setiap malam, anjay. Terus bagaimana sih untuk menghindari itu? Kita perlu dengan hiburan. Mungkin bisa saja dosen itu setiap berapa menit belajar ada selingan, kalau enggak game ya pertanyaan, supaya membalikan mood itu mahasiswa untuk belajar lebih semangat lagi. Bisa dengan game, bisa dengan jokes ya, antara jokes dosen kalau enggak jokes mahasiswa. Kita saling sharing yang lucu-lucu, tidak terlalu fokus kepada materi pembelajaran. Karena kalau terlalu fokus ke materi pembelajaran, pasti anak-anak itu pasti bosan. Jadi ada selingan lah buat belajar dan buat membalikan semangat mahasiswa untuk belajar. Bisa ya, mungkin ada dosen nyuruh anak-anak maju, suruh cerita sharing lelucuan biar membalikan mood kembali. Kalau sudah balik baru mulai belajar lagi, pasti lebih seru
dan pasti tidak lebih kerasa. Karena ilmu PAL ini 3 SKS lumayan, ya pasti lumayan bete lah. Apalagi saya berangkat jam 6:30, jam 5:30, karena rumah saya itu jauh. Rumah saya ada di Bekasi, Cabang Mungin, yaitu ada di perbatasan Bekasi Kerawang. Saya berangkat jam 5:30 itu dari rumah, nyampe ya jam tujuan. Itu lumayan lah. Maaf juga untuk Pak Dani kalau saya telat. Rumah saya jauh. Saya dari rumah saya ke kampus itu sekitar sejam 30 menit. Apalagi ya mapel ilmu PAL ini ada di jam 7:30. Saya berangkat dengan karyawan atau orang-orang kerja. Wah, itu sangat macet. Belum dengan lampu merahnya, macetnya di pertigaan, perempatan, itu sangat menguras tenaga dan kesabaran bagi saya. Gitu saja motivasi hari ini. Jika mimpimu besar, maka berjuanglah setinggi apapun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.